mempesona, tebal dan kuat seperti binatang mitologis. Bahkan setelah kematian, itu masih memiliki pengaruh yang mengerikan. Ada sinar emas cahaya yang mengalir keluar, membuat hati orang-orang memuja. Pada saat ini, belum lagi ratusan binatang buas, bahkan ratusan burung ganas, buaya perak, musang darah, dan ular ungu tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah seolah terpengaruh oleh aura mengerikan itu. Akhirnya, elang sisik hijau yang maju lebih dulu, diikuti oleh beberapa binatang buas lainnya. Ada unicorn api yang tampaknya kuat serta sesuatu yang mirip dengan Ho1. Mereka semua adalah penguasa pegunungan luar, namun, selain elang sisik hijau, yang lainnya bukan berasal dari daerah ini. Dengan suara gemuruh, elang sisik hijau melebarkan sayapnya, mengguncang banyak batu gunung serta membuat batu dan pasir beterbangan. Ini memperlihatkan sebagian besar tubuh berharga Xuanni. Beberapa binatang buas lainnya juga bertindak serupa. Mereka dikelompokkan bersama, segera menyebabkan puing-puing terbang ke udara, mengejutkan binatang buas lainnya untuk mundur. Sepotong kemegahan emas yang cemerlang dan saleh mengalir keluar. Apa yang muncul adalah monster besar, dan penampilannya seperti singa yang saleh. Di kepalanya ada tanduk naga emas besar, dan sisik emas menutupi dahinya. Seluruh tubuhnya berkilau, bersinar terang dengan bulu sutra keemasan. Ini adalah Xuanni, keturunan kuno yang asli. Terlepas dari kenyataan bahwa darah bangsawannya bukanlah yang paling murni dan bukan surga yang bertentangan dengan leluhur kunonya, itu masih yang paling dihormati di kedalaman pegunungan. Bangkainya yang tersisa tidak dianggap yang terbesar, dan lebarnya hanya 6 meter. Namun, kekuatan seekor binatang besar tidak ditentukan oleh ukuran tubuhnya, dan Xuanni di depan mata mereka adalah buktinya. Seluruh tubuhnya tampak dicor dengan emas. Meskipun sudah mati, kekuatannya masih ada. Aura padat dan ganas memenuhi udara, memantulkan cahaya keemasan, menerangi seluruh wilayah gunung. Xuanni tua, makhluk yang kuat dan menakutkan. Elang sisik hijau, leopard ho, unicorn awan api, dan beberapa burung serta binatang buas lainnya dengan level yang sama segera mengambil tindakan. Sejak tubuh Xuanni yang berharga telah dikonfirmasi, sekarang semua orang memperebutkannya dengan seluruh kekuatan mereka. Leopard Ho itu mendesis panjang, dan dari punggungnya mengeluarkan seberkas cahaya keperakan seperti kilat, tubuhnya tak terduga memegang simbol leluhur. Seekor binatang besar menjerit, cahaya itu sangat tajam, dan menembus dadanya. Bagian depan dan belakang bersinar, memperlihatkan hati yang hancur dan berdarah itu. Green Scarlet Eagle terbang sejak lama, dan mulai menyelam untuk mengeksekusi serangan gilanya. Cahaya bulan hijau menyebar seperti sinar cahaya, menyapu hutan pegunungan. Seekor binatang besar diretas menjadi dua di tempat. Itu menyerang tanpa ampun, menargetkan musuh terkuat dengan serangannya. Beberapa ratus binatang besar dan burung pemangsa lainnya bukanlah masalah besar, karena jumlah mereka tidak dapat mengancamnya. Daerah itu segera berbau darah. Beberapa binatang besar sudah mulai dengan ceroboh menyerang ke depan dan mencabik-cabik Xuanni itu dengan tujuan memakan daging dan darahnya yang berharga. Beberapa penguasa binatang besar meraung keras, termasuk elang berskala hijau. Mereka mengeksekusi serangan mereka untuk menghambat orang lain, menciptakan kekacauan besar kemanapun mereka pergi. Tiba-tiba, peluit tajam terdengar, membuat jiwa orang merasa sakit. Seekor tikus ungu, sebesar anak muda dari desa batu, melompat ke punggung elang sisik hijau. Bibi elang sisik hijau, hati-hati. Si kecil berteriak ketakutan. Di mata tikus ungu, elang sisik hijau merupakan ancaman terbesar, dan ia ingin melenyapkannya terlebih dahulu. Tubuhnya dibandingkan dengan elang sisik hijau sangat kecil, tetapi kekuatan serangannya cukup kuat. Hanya dengan serangan cakarnya, ia langsung merobek lebih dari selusin jin daging dari tubuh elang sisik hijau. Tak disangka, ia mampu mengupas sisik hijaunya. Si kecil dengan ringan meneriakkan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Bulan perak berputar sebelum mengejar dan menyerang tikus ungu. Meskipun elang sisik hijau marah, itu tidak kehilangan alasan. Ia tahu bahwa di bagian yang jauh dari gunung, hiduplah makhluk yang ditakuti oleh ratusan binatang, Raja Tikus. Itu mengkonsumsi logam untuk makanan, dan memiliki gigi dan cakar yang tak terbendung.
Seluruh tubuh elang sisik hijau bersinar. Simbol terjalin, memanjang di atas tubuhnya seperti garis-garis petir. Ini membatasi tikus untuk waktu yang singkat dengan tujuan menggunakan simbol leluhur untuk meremasnya hingga berkeping-keping. Si Hao juga bertindak, dan menggunakan bulan perak untuk menyerang Raja Tikus yang tidak bergerak. Dengan bunyi keras, itu tidak bisa menerobos. Si kecil dengan kaget melebarkan matanya dan berteriak, "Iya, lagi." Bunga api memercik ke segala arah, dan bulan perak itu menyerang secara berurutan, menyebabkan bulu Raja Tikus itu akhirnya terbelah. Darah memercik, tetapi tulang-tulang itu sekeras artefak berharga dan sangat sulit untuk dibelah. Si kecil tidak berhenti di situ. Setelah bulan perak pertama menghilang, yang kedua datang dan terus-menerus meretas. Akhirnya sebuah kaca terdengar, dan tulang Raja Tikus itu patah, menyebabkan kerusakan serius. Pada saat yang sama, elang sisik hijau menggunakan kekuatan simbol yang disisipkan, menyebabkan bekas luka berdarah yang mengerikan muncul di seluruh tubuh Raja Tikus. Luka-lukanya berakibat fatal saat jatuh ke bebatuan gunung di bawah. Pada saat yang sama, tuan burung yang ganas juga terbunuh. Sekarang, tidak ada lagi ancaman terhadap elang sisik hijau. Itu naik dengan cepat, menunggu kekacauan di bawah sedikit beres sebelum mengambil tindakan lagi. Kenyataannya, elang sisik hijau tidak hanya bertindak seperti ini. Setelah menyerang sebentar, penguasa binatang buas lainnya juga memutuskan untuk mundur sedikit agar tidak dimanfaatkan, menciptakan jalan buntu. Tiba-tiba, setiap sisik di tubuh elang sisik hijau mengembang sebelum berkontraksi dengan cepat seolah-olah menghadapi ketakutan yang luar biasa. Itu dengan keras turun ke bawah ke sisi gunung dan sebelum dengan cepat menghilang. Pada saat ini, lelaki kecil itu merasakan hawa dingin di punggungnya, dan rasanya seolah-olah dia jatuh ke gudang es. Hanya setelah mengalami penerbangan cepat elang sisik hijau untuk sementara waktu, perasaan itu perlahan menghilang. Apa itu? Si kecil tidak pernah meraba seperti yang dia lakukan hari ini sebelumnya. Rasanya seluruh tubuhnya perlu berhenti bernapas, wajahnya menjadi putih. Elang sisik hijau terbang jauh dan kemudian dengan cepat naik di atas awan. Itu menyembunyikan tubuhnya dan memperhatikan dengan seksama di wilayah gunung itu. Si kecil menggunakan kekuatan teks tulang, dan kedua matanya bersinar. Berbaring di belakang elang sisik hijau, dia juga menatap ke arah itu. Suara siulan mengejutkan langit dan menggetarkan bumi. Seluruh pegunungan bergetar, dan dedaunan mengalir ke bawah dalam kekacauan besar. Di seluruh wilayah ini, langit dan bumi mulai dingin. Aura mengerikan membanjiri, mendatangkan malapetaka. Seketika, suara panas di gunung menjadi tenang. Semua burung dan binatang menghentikan teriakan mereka sejenak, karena mereka semua gemetar ketakutan, menggigil, dan tidak berani mengeluarkan suara. Bahkan Blood Sable, Purple Snake dan Fire Cloud Unicorn tidak berani bergerak. Siluet hitam muncul, seolah-olah Raja Iblis yang tak tertandingi sedang turun. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan ke seluruh langit dan menempatkan seluruh gunung dan jurang di bawah keheningan yang mematikan. Ini adalah kera yang ganas. Itu tidak terlalu besar, dan tingginya hanya 2 meter. Tubuhnya ditutupi bulu hitam panjang sepanjang setengah kaki, berkilau namun menakutkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ia sebenarnya memiliki sepasang sayap jasmani hitam. Tidak hanya bisa berjalan, tetapi juga bisa terbang, dan begitu saja dia turun dari langit. Ya, jangan bilang itu kera iblis, apalagi darah bangsawannya memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Kalau tidak, itu tidak akan menumbuhkan sayap iblis yang mampu terbang. Si kecil dengan heran membuka mulut kecilnya membentuk lingkaran. Kera setan terlalu tirani. Penampilannya yang menakjubkan menghentikan 10.000 binatang buas. Tatapannya yang dingin menyapu, dan tidak ada satu hal pun yang bisa menolak. Selain itu, kabut hitam meringkuk di sekitar tubuhnya, memancarkan aura pahit seolah-olah telah membunuh segudang makhluk tangguh di masa lalu. Ini adalah raja dari dalam wilayah di jantung pegunungan. Tidak terlalu jauh dari Suanni. Kera iblis melangkah maju dengan kedua kakinya, dan melompat setinggi lebih dari 100 meter sebelum menyelam dan mendarat di tengkorak burung beruang besar. Burung beruang memiliki panjang lebih dari 10 meter, dan merupakan binatang yang benar-benar langka dan ganas.
Dengan tubuh seperti laki-laki dan sepasang sayap burung, ia mampu terbang ke langit, membuatnya cukup tangguh. Namun, saat ini, ia gemetar ketakutan dan tidak berani melakukan gerakan apapun, bersujud di tempat. Kera iblis dengan tenang duduk di atas tengkoraknya dan menjulurkan cakarnya. Dengan suara pah, itu merobek tengkorak itu. Dengan memukul bibirnya dan tanpa memperhatikan orang lain, ia ingin menggunakannya untuk makanan. Burung beruang meninggalkan rengekan, tetapi bahkan jika dia mati, dia tidak bergerak. Itu ditekan oleh aura luar biasa seperti surga yang menakutkan menjadi benar-benar tidak bergerak. Semua burung ganas dan binatang buas semua gemetar. Ini adalah Raja Kera yang tidak jauh lebih lemah dari Xuanmi. Itu berjalan keluar dari dalam jantung pegunungan, jadi bagaimana mungkin dia tidak menanamkan rasa takut pada yang lain. Kera iblis hanya makan beberapa suap sebelum mendorong dengan kakinya dan melayang ke langit. Dia mendarat di depan Xuanmi, dan di belakangnya, binatang ganas sepanjang 10 meter itu, burung beruang runtuh. Itu bukan Raja Kera hitam yang sangat besar. Tiba-tiba menginjak kakinya, menyebabkan puing-puing terbang ke langit dan gunung batu itu runtuh. Tanah terbelah ke segala arah, dan bebatuan di sekitar Xuanmi langsung dibersihkan. Tiba-tiba, auman banteng terdengar dan sosok yang menyala-nyala bergegas masuk dari pegunungan jauh. Itu adalah banteng besar berwarna merah tua. Dengan ketinggian lebih dari 10 meter dan panjang lebih dari 30 meter, itu diisi dengan kuku yang tertutup api yang mengamuk. Seluruh tubuhnya disiram dengan cahaya yang berapi-api. Bulunya halus, dan berkedip-kedip dengan sinar cahaya merah. Mungkinkah ini adalah banteng iblis flaming mythical yang disebutkan kepala kakek? Si kecil menatap dengan mata besar tak percaya. Sekarang, kepala si Yunfeng berangsur-angsur bertambah tua, tetapi ketika dia masih muda, dia pernah mendengar para tetua mengatakan bahwa di kedalaman pegunungan hidup seekor banteng yang menyala. Kekuatannya yang saleh mengejutkan negeri-negeri yang sunyi, tak terduga, itu masih hidup. Dengan teriakan, kera iblis membentangkan sayapnya dan bergegas menuju langit untuk menghadapi banteng iblis berapi. Aura surgawi yang luar biasa meledak dari dalam keduanya seperti badai, meratakan seluruh gunung. Mengikuti dua raungan besar, mereka segera menyerang satu sama lain dan langsung bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Dalam sekejap, gempa bumi mengguncang gunung, pohon-pohon tua tumbang, dan batu-batu besar beterbangan. Tiba-tiba, cahaya keemasan berkembang dan pancaran menyebar, menyebabkan seluruh gunung menjadi cerah. Hutan dan bebatuan gunung semuanya disiram dengan warna emas redup. Tidak ada yang menyangka bahwa Xuanmi akan melompat tiba-tiba dengan kekuatan setan yang meluap-luap. Pergantian peristiwa yang mengejutkan seperti guntur di langkah ke-9 surga, dan itu mengguncang seluruh gunung menjadi kekacauan. Seperti kilatan petir emas, itu menerkam ke arah dua raja 10.000 binatang lainnya. Itu terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, sehingga tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Kilatan cahaya emas menerobos, dan terlepas dari refleks kilat kera iblis yang cepat, ia masih merobek salah satu lengannya. Darah segar menyembur setinggi lebih dari selusin kaki. Pada saat yang sama, banteng iblis api mitos yang apinya membubung ke langit memiliki tanduknya serta beberapa daging yang terkoyak langsung sebelum jatuh ke lantai akibat serangan cakar Xuanmi. Adegan ini membius semua binatang buas dan burung pemangsa. Mereka semua segera menjadi lembut, sedikit bergidik, bersambung.